Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hayya bina naftah darsana fi hadhihi shalah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alim. Sekarang adalah pertemuan terakhir dalam kegiatan Ramadan in School. Semoga pada sisa hari-hari di Ramadan ini kita diberi kekuatan dari Allah untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, dan semoga kita bisa menambahnya lagi karena Lailatul Qadar sudah berada di depan mata kita, maka kita harus lebih semangat lagi dalam menggapainya ya Rabbal Alamin. Anak sekalian, kita pada hari ini yaitu fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang tentunya wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, tidak terkecuali. Maka dari itu, bagi mereka yang tentunya tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka hukumnya haram. Jadi kita itu harus mengingatkan keluarga kita, mengingatkan famili kita, orang tua kita mungkin takut kelupaan, mungkin paman-paman kita, untuk senantiasa mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu, dengan adanya zakat fitrah ini akan membantu saudara kita semua muslim yang tentunya dalam kondisi kekurangan. Zakat fitrah merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi tentunya jika termasuk pada rukun Islam, maka tentunya kita wajib mengeluarkan. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang kedua yaitu aqimus shalah, kita mendirikan sholat. Setelah itu wassaum Ramadan, tuti zakat, dan hijrah baik menistata'a ilaihi sabila. Jadi tuti zakat itu artinya memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Maka dari itu, karena hukumnya wajib, kita harus mengeluarkan zakat fitrah kita. Zakat biasa maupun zakat fitrah itu sama ya. Bedanya zakat fitrah dikeluarkan sebelum Idul Fitri nanti, batasnya sebelum Idul Fitri, dari terbenamnya hari terakhir bulan Ramadan, buka puasa terakhir, malam takbiran, sampai besok sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya hanya itu. Bagi mereka yang takut kelupaan karena waktunya sedikit, setelah buka puasa terakhir sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu waktunya sedikit. Maghrib sampai besok sebelum sholat Idul Fitri pagi, karena waktu sedikit, takut kelupaan, maka boleh dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya boleh sekarang. Kenapa? Tapi afdalnya, lebih utama mengeluarkan zakat fitrah setelah buka puasa terakhir nanti, malam takbiran sampai kelakun sebelum laksanakan sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah.
ada beberapa ketentuan dan tentunya wajib kita perhatikan dalam mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Yang pertama, zakat fitrah dapat dikeluarkan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain yang menjadi tanggungan. Artinya karena zakat fitrah itu berupa perorangan, maka yang mengeluarkannya pun boleh untuk diniatkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, orang tua kita, ayah kita menzakat untuk diri sendiri, menzakat untuknya. Maka dari itu kalian sudah tahu bahwa adanya seperti ini. Kenapa? Yang mengeluarkan zakat itu adalah orang tua kita, karena menanggung keluarganya, kakak kita, adik kita. Jadi orang tua sudah meniatkan. Ini sekedar agar kalian itu mengetahui pentingnya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi perorangan maupun orang lain maupun keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah dapat berupa makanan pokok. Kalau di Arab itu gandum. Kalau di Indonesia dan beberapa negara-negara Islam, mayoritas Islam penduduknya, seperti halnya di Asia Tenggara itu, ya makan pokoknya itu adalah beras. Jadi kita harus paham juga apa yang harus kita keluarkan. Karena kalau kita salah mengeluarkannya, maka tidak akan bisa digunakan. Dan penerimanya mungkin menerima dengan tentunya kurang bahagia. Karena beda dengan makan pokok. Katakanlah seharusnya di Arab Saudi itu, di negara-negara Arab lainnya, makan pokoknya adalah gandum, nanti diolah menjadi roti. Ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah dan diberikan kepada mereka berupa beras, takutnya kurang sama dengan makan pokok di sana. Jadi kurang sempurna dalam penyaluran zakat fitrah. Begitu halnya kita disalurkan zakat fitrah menggunakan gandum. Kita tidak mengolah gandum, karena beda pengolahan makan pokok kita. Kita mengolah dengan makan pokok beras, kita olah menjadi nasi, menjadi bubur dan lain sebagainya. Jadi Indonesia mengeluarkan makanan pokoknya menggunakan beras. Yang ketiga, besaran zakat fitrah yang tentunya harus dikeluarkan sebesar 2,5 kg beras ya. Bisa gandum, kurma, sagu dan sebagainya. Jadi karena kita makan pokoknya itu adalah beras, maka kita harus mengeluarkan beras. Boleh kurma, boleh gandum, hanya saja takut bingung orang yang menerimanya. Mau diolah seperti apa? Begitu. Karena kita terbiasa dengan mengolah beras menjadi nasi, maka ya seharusnya beras saja yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Jadi setiap orang nanti diniatkan untuk diri sendiri mengeluarkan zakat fitrah. Nanti ada niatnya, nanti ada kalimatnya. Seberat 2,5 kg. Baik, yang keempat, zakat fitrah juga dapat diganti dengan uang setara dengan harga
2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Itu sama ya. Jadi 2,5 kilo dengan 3,5 liter beras itu sama beratnya. Hampir sama, hampir sama. Karena untuk menentukan takaran beras itu menggunakan liter. Biasanya kalau 2,5 ini seperti buah-buahan itu takarannya. Akan tapi kalau kalian tidak mempunyai takaran untuk literan, maka menggunakan berat kilogram untuk beras. Betul? Baik, sekarang yang kelima. Bukan. Jadi langsung. Jadi ada 4 ketentuan aja ya. Sekarang keutamaan zakat fitrah. Keutamaan zakat fitrah. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Sejauh apa pentingnya untuk orang lain dari kita sendiri zakat fitrah tersebut? Yang pertama, menunaikan zakat fitrah dapat menjadi bukti syukur bagi mukmin atas banyaknya limpahan nikmat Allah selama Ramadan. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diberikan banyak-banyak makanan, diberikan kenikmatan berupa masakan-masakan yang tentunya kita tidak repot-repot mencarinya. Ketika buka puasa kita ada, ketika sahur juga ada, sehingga kita tidak dalam menitnya sebagian disebut Allah yang punya patut kita tulis seharusnya agar Allah menambahkan dari rasa kita itu rezeki yang sebanyak. In syakartum la azidannakum wa kafartum inna adzabi syadid. Jika Allah berfirman kita itu bersyukur semua yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat itu. Begitu sebaliknya, kalau kita itu ingkar, kufur, tidak suka atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka Allah akan memberikan azabnya pedih sekali untuk kita. Yang kedua, zakat fitrah dapat menjadi pelengkap ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung dan berkali lipat pahala ketika kita melaksanakan ibadah seperti halnya sholat 5 waktu, tahajud, duha, mengaji, berzikir kepada Allah, banyak bersolawat. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka bulan Ramadan ini akan terasa lengkap ibadah kita. Karena contohnya saja kita ingin makan sesuatu, harus ada nasi, ada sambalnya, ada lauk pauknya, ditambah dengan kerupuknya, ditambah dengan airnya, esnya, es buahnya, maka itu akan terasa nikmat untuk kita makan. Begitu pula Ramadan. Ketika Ramadan itu diisi dengan sholat 5 waktu, dengan berjamaah, sholat tahajud, duha, dan sholat rawatib dan sholat sunnah lainnya, ditambah lagi dengan berbanyak zikir kepada Allah, perbanyak sholat kepada Rasulullah, mengaji, ikut majelis taklim, ditambah dengan mengeluarkan zakat, maka seperti hasil makanan barusan, nikmatnya luar biasa kita dapat, dan tentunya akan terasa lengkap ibadah puasa kita pada malam ini. Nanti keluarkan zakat. Cukup tulis artinya saja. Ini adalah
dalil mengeluarkan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli kurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan atas kita tentunya dalam hal mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok syair bagi orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Jadi hukumnya wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi 1 sok itu artinya 2,5 kilo berat makan pokok. Kalau zaman Rasulullah kan kurma emang 1 sok kurma artinya 2,5 kilo kurma. Karena kita beras maka 2,5 beras atau 3,5 liter beras. Ini hadis sahih karena disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu karena wajib maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu. Bagaimana mereka yang terlambat mengeluarkan zakat fitrah sehingga sholat Idul Fitri berkumandang dan orang-orang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid maupun di lapangan, maka hukumnya haram. Jangan menunda-nunda sesuatu ibadah yang wajib. Akibat menunda-nunda suatu ibadah yang wajib dan kita terlewatkan waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka hukumnya haram. Diwajibkan untuk kita mengeluarkan secepat mungkin. Jika terasa kita itu pelupa, kita itu suka lalai, maka secepatnya mengeluarkan zakat fitrah dari sekarang. Jika kita itu mampu bisa ingat untuk melakukan zakat fitrah, bisa dikeluarkan setelah sholat maghrib, setelah buka puasa pada hari terakhir sampai besok sebelum sholat Idul Fitri. Delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Siapa saja sih yang perlu kita salurkan zakat fitrah tersebut? Apakah orang-orang itu memang berhak menerima zakat fitrah? Ya, berhak. Dan mereka itu 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama, fakir. Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan atau harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi fakir ini, orang yang fakir itu lebih miskin. Orang fakir itu tidak punya makanan untuk sekarang maupun besok. Mereka itu tetap bertahan dengan makanan seadanya walaupun tidak makan 3 kali sehari. Jadi kenapa harus diletakkan di nomor pertama? Karena carilah orang yang fakir ini karena mereka sangat membutuhkan zakat fitrah kita maupun sedekah kita. Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak mempunyai penghasilan dan tetap makanannya pun tidak seperti kita yang tentunya gampang dicari karena ada uang, gampang dimasak karena ada tabung gas yang sudah tersedia. Mereka itu sangat kekurangan sekali. Jadi lebih utama kalian menyerahkan penyaluran zakat fitrah itu kepada orang yang fakir. Itu yang pertama ya. Jadi orang fakir itu lebih utama dan lebih diutamakan, didahului
dalam penyaluran zakat fitrah kita. Yang kedua, orang miskin. Jadi fakir dan miskin. Orang miskin itu lebih baik secara ekonominya daripada orang fakir. Jadi orang miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan. Dia itu punya gaji atas semua pekerjaannya. Akan tetapi tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, apalagi keluarganya. Punya pekerjaan, ya mungkin sebagai pemulung, mungkin sebagai pengamen lah. Walaupun ada penghasilan, akan tapi kan tidak terlalu besar, sehingga juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Walaupun ada pekerjaan yang tidak terlalu besar, maka dari itu orang tersebut dikatakan miskin. Ini yang nomor 2. Jadi cari orang yang fakir maupun miskin, dan lebih utama kepada orang yang fakir. Yang ketiga, amin. Orang yang bertugas, orang yang menjadi panitia pengumpul zakat fitrah. Biasanya masjid, remaja masjid, atau organisasi-organisasi yang tentunya menghimpun, mendakwai ke orang-orang pentingnya zakat fitrah. Dalilnya ini, keutamanya ini, mana kita menyalurkan zakat fitrah kalian. Jika bingung, tidak menemukan orang yang berhak menerima, maka panitia nanti mengumpulkan dan akan membawa kepada tempat-tempat yang tentunya sangat membutuhkan orang-orang tersebut. Jadi panitia itu mengumpulkan kepada orang-orang yang menyalurkan zakat. Nanti panitia tersebut nanti akan membawanya kepada desa-desa terpencil yang sangat kekurangan dan tentunya membutuhkan zakat fitrah kita. Jadi amin itu orang yang jadi panitia yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerima. Yang kedua, orang baru masuk. Bagaimana dengan orang yang kaya, orang Kristen kaya dan menjadi mualaf masuk Islam? Bukankah dia itu kaya, punya hak? Ya, tapi sebenarnya geraknya untuk memberikan lebih banyak hartanya kepada yang membutuhkan. Maka dari itu tetap saja mereka yang mualaf juga berhak menerima zakat. Walaupun orang tersebut yang mualaf itu orang yang kaya, orang yang punya toko, punya bisnis, pengusaha besar, tetap menerima zakat fitrah, sehingga hatinya tergerak untuk mengeluarkan hartanya juga nanti. Walaupun kaya, mualaf itu juga berhak menerima zakat fitrah. 5. Riqab. Riqab artinya hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Sekarang tidak ada riqab, tidak ada hamba sahaya maupun budak. Dulu pada zaman Nabi atau sebelum Nabi diutus sampai Nabi diutus dan wafat, masih ada perbudakan. Jadi budak itu seperti halnya peliharaan, hidup matinya itu ada di majikannya. Karena budak itu dijual, dibelikan ya untuk kebutuhan majikannya, jadi pembantu. Mereka itu tidak digaji spesial pun. Ia dikasih makan seadanya. Jika majikannya marah, dia dikasih makan biasanya. Itu budak lebih rendah daripada pembantu. Tidak punya hak-hak sekali pun dalam hidupnya untuk kebebasan. Maka dari itu
PBB menghapus perbudakan, tidak ada budak lagi sekarang. 6. Gharim, orang yang mempunyai hutang piutang, bukan piutang ya, orang yang mempunyai hutang dan tentunya dengan hutang itu orang tersebut kesulitan dalam hidupnya, dalam membayar hutangnya, memenuhi kebutuhan rumahnya, anaknya, istrinya. Jadi itu gharim. Jadi gharim itu orang punya hutang, orang yang memiliki hutang tapi tidak mampu membayarnya karena jutaan, 100 juta lebih, mungkin miliaran, sehingga bangkrut orang tersebut dan jatuh miskin. Orang tersebut berhak menerima zakat fitrah karena bangkrut atas semua hutang-hutangnya. Walaupun dia itu pengusaha sebelumnya, karena bangkrut boleh menerima zakat. Disebut gharim. Fi sabilillah, nomor 7. Orang yang berjuang di jalan Allah, sepertinya jihad, berperang, atau ulama-ulama yang berdakwah di jalan Allah, mereka itu boleh dan berhak menerima zakat. Sekarang jihad fisabilillah itu berperang di jalan Allah. Di Indonesia tidak ada, akan tapi ada di Timur Tengah, Palestina, yang sekarang sedang berperang dan dijajah oleh Israel. Jadi pejuang-pejuang Palestina tersebut berhak menerima zakat fitrah. Atau di Yaman sedang diserang oleh Amerika, maka pejuang-pejuang tersebut berhak menerima zakat fitrah. Atau ulama-ulama yang berdakwah di jalan Allah, membuat kita mengetahui hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, perintah Allah dan larangan Allah, juga boleh menerima zakat. Satu ustaz, guru agama lainnya itu yang berjuang di jalan Allah dan menggunakan berdakwah, cara berdakwah. Yang terakhir yaitu 8, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, musafir, sehingga orang tersebut kehabisan bekal, kehabisan hartanya di tengah jalan, sehingga terluntang-luntang mungkin di masjid, tidurnya di masjid, tidurnya di terminal, tidurnya di pinggir jalan. Mereka itu yang tentunya tidak memiliki makanan karena dalam perjalanan dan tidak punya arah tujuan, bahkan mereka itu boleh dan berhak menerima zakat fitrah kita. Biasanya mereka itu ada di terminal, tidak punya uang, ada di masjid, menginap di masjid, mereka itu boleh menerima zakat fitrah kita. Ini niatnya ya. Terus ini niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, fardhan karena Allah Ta'ala. Bagaimana seandainya kita tidak hafal niat ini, maka cukup diniatkan dalam hati, ya Allah, saya ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, cukup. Langsung diberikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi nanti di rumahnya ambil plastik, masukkan beras, sambil berniat dalam hatinya. Jika tidak hafal niatnya, menggunakan bahasa Arab. Jika hafal, kita hafalkan niatnya, karena sunnah hukumnya. Jika tidak hafal, maka cukup dalam hati saja, ya Allah, saya niat mengeluarkan zakat fitrah, cukup itu. Bagi mereka yang tidak niat, maka
semua ibadah itu harus dengan niat kita. Amal nama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Setiap pekerjaan itu pasti niatnya, dan kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Seperti halnya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala karena Allah dan Rasulnya. Ada juga yang hijrah karena awimroatin, karena perempuan, karena ingin menikah lagi, ingin buka usaha baru di Madinah dulu orang tersebut, maka orang tersebut mahajaru ilaih, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang diniatkan hijrahnya tersebut, mahajaru ilaih. Jadi dia akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Jadi ini niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ini tidak perlu ditulis ya. Ini tidak perlu ditulis. Jadi yang punya istri atau suami, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati, untuk istriku fardhu lillahi ta'ala. Jadi ini suami mengeluarkan zakat untuk istrinya. Untuk anak laki-laki, ayahnya niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi, untuk anakku laki-laki fardhu lillahi ta'ala, waladi rosan fardhu lillahi ta'ala. Atau untuk anak perempuan, ayahnya berniat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an binti, untuk anakku Faik namanya fardhu lillahi ta'ala. Atau keseluruhan, jadi ayahnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni, untuk diriku, wa an jami'i ma yalzamuni nafaqanuhum tuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Jadi untuk keluarga mereka, keluarganya. Jadi saya ayahnya plastiknya saya isi, untuk rosan saya isi, untuk Faik saya isi, istri saya isi, untuk saya isi. Ada beberapa plastiknya isi beras sebanyak sebesar 3,5 atau beras 2,5 ini untuk anggota seluruhnya. Jadi tidak punya anaknya, tidak punya ibunya, punya istrinya, cucunya, banyak kemudian sudah dinikah oleh ayahnya, sudah diwakili artinya. Atau untuk teman, nah anggaplah hidung ingin mengeluarkan zakat untuk rosan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an, saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk rosan fardhu lillahi ta'ala. Ini untuk orang lain, teman, sahabat, nanti. Dan orang yang menerima zakat ini, ajarakallahu fima ataitah, semoga Allah memberikan ganjaran kepada engkau, pahala untuk engkau apa yang telah engkau berikan. Wa baraka fima abqaitah wa ja'alahu laka tahuran, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, memberikan kecukupan kepada engkau, dan menjadikan engkau keluarganya engkau itu orang yang kecukupan, dan semoga Allah membersihkan, menyucikan engkau. Jadi itu niat doa untuk orang yang melakukan zakat fitrah. Jadi itu saja zakat fitrah, judul kita zakat fitrah pada kajian kita pada Ramadan ini. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah melakukan ibadah puasa hingga beberapa hari lagi, dan kita tambah ibadah-ibadah lainnya, ibadah sunnah lainnya, agar puasa Ramadan kita pada bulan ini lebih terasa sempurna, lengkap bahkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.